Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pusparini dengan NPM 214111092 dari kelas MBI TE 23A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik transmisi. Transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan. Transmisi juga dapat diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik, pesan, atau bentuk lainnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Transmisi juga merupakan elemen suatu sistem telekomunikasi yang penting selain penyambungan atau switching dan pensinyalan atau signaling. Berikutnya ada elemen sistem transmisi. Untuk sistem komunikasi dua arah atau bidireksional, maka pada arah transmisi yang berlawanan juga diperlukan elemen yang sama. Berikut ini merupakan elemen-elemen dari sistem transmisi, antara lain yaitu yang pertama ada transmitter, pemancar atau pengirim, yaitu memproses sinyal input dan menghasilkan sinyal yang dipancarkan yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi, yang meliputi proses pengkodean atau encoding dan modulasi. Elemen yang kedua yaitu ada transmission channel atau kanal transmisi. Kanal transmisi yaitu medium listrik yang menjembatani jarak antara sumber dan tujuan. Bisa kawat, radio, atau fiber optik. Di sini terjadi proses redaman atau loss. Di sini juga terjadi distorsi karena redaman yang berbeda pada frekuensi yang berbeda. Elemen yang ketiga yaitu ada receiver. Receiver melakukan pemrosesan sinyal output dari kanal untuk dibagikan ke user. Proses yang terjadi di sini adalah filtering, penguat sinyal sebagai kompensasi rugi-rugi transmisi, ekualisasi untuk mengurangi distorsi, demodulasi, dan decoding. Elemen yang keempat yaitu ada noise, distortion, dan interferensi. Merupakan semua faktor yang tidak diingini saat transmisi. Penyampaian informasi atau teknik transmisi dalam telekomunikasi dapat dianalogikan dengan perpindahan barang sebagai berikut. Yang pertama, barang yang akan dikirim diberikan ke perusahaan jasa transportasi akan dikodekan dulu dan dipaketkan. Yang kedua, jika barang yang akan dikirim tidak sesuai atau tidak lebih efisien, maka dilakukan perubahan bentuk atau pemotongan seizin pemilik barang, kemudian baru di-packing. Yang ketiga, perusahaan transportasi itu tidak hanya menerima satu pengiriman saja, tetapi banyak, sehingga barang-barang tersebut dikelompokkan menurut tujuan dan jenis barangnya. Hal ini dikenal sebagai multiplexing. Yang keempat, packing yang akan dikirim, dimuat dalam pesawat, kapal, bus, dan lain-lain. Ini dikenal dengan modulation. Yang kelima, semua kendaraan tersebut menggunakan sarana perjalanannya seperti bus memakai jalan, pesawat memakai udara, dan lain-lain. Ini dikenal sebagai media transmisi. Jadi, pada proses transmisi, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk informasi. Yang kedua, multiplexing. Yang ketiga, transmisi melewati media. Yang keempat, proses depacking. Kemudian berikutnya yaitu ada transmisi sinyal. Transmisi sinyal dibagi menjadi dua, yaitu transmisi sinyal analog atau broadband. Datanya bisa analog atau digital dan memerlukan amplifier. Yang kedua, transmisi sinyal digital atau baseband. Umumnya data digital dan memerlukan repeater. Transmisi baseband. Transmisi baseband adalah transmisi tanpa mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Transmisi baseband memerlukan low pass kanal atau kanal yang bandwidth-nya dimulai dari 0. Transmisi baseband adalah dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi. Dikenal juga sebagai transmisi dengan modulasi. Menggunakan bandpass kanal atau kanal yang tidak dimulai dari frekuensi 0, contohnya yaitu internet dengan menggunakan PC melewati modem. Selanjutnya, permasalahan transmisi. Sinyal yang merambat melalui medium transmisi pasti akan mengalami gangguan atau cacat. Artinya, sinyal yang dikirimkan melalui medium akan tidak sama dengan sinyal yang diterima. Berikutnya, penyebab gangguan atau cacat transmisi. Yang pertama,
Attenuation berarti kehilangan energi, yaitu sinyal lemah. Ketika suatu sinyal merambat melalui suatu medium, dia kehilangan energi dan mengatasi hambatan dari medium tersebut. Amplifier digunakan untuk mengkompensasi hilangnya energi dengan memperkuat sinyal. Yang kedua, redaman atau attenuation. Redaman adalah hambatan yang dimiliki media yang menyebabkan sinyal akan semakin lemah untuk jarak yang jauh. Secara matematis, redaman tergantung pada media yang digunakan, frekuensi yang digunakan. Kekuatan sinyal yang diterima harus cukup baik agar dapat dideteksi, harus lebih tinggi dari noise agar dapat diterima tanpa kesalahan. Kemudian pengukuran redaman. Untuk menunjukkan kehilangan atau perolehan energi, satuan desibel digunakan. Rumusnya adalah. Lalu ada distortion, berarti sinyal berubah wujud atau wujudnya. Distorsi terjadi pada sinyal komposit. Setiap komponen frekuensi mempunyai kecepatan rambat tersendiri yang merambat melalui suatu medium. Oleh karena itu, komponen-komponen yang berbeda tiba dengan penundaan yang berbeda-beda di penerima. Artinya, sinyal mempunyai fase yang berbeda pada penerima dibandingkan pada sumber. Kemudian, distorsi tunda. Distorsi adalah gangguan pada sinyal yang dapat diramalkan. Ada 3 tipe distorsi, antara lain ada distorsi harmonik, distorsi amplitudo, distorsi tunda. Distorsi tunda merupakan selang waktu yang terjadi antara sinyal dikirim dan sinyal diterima. Hanya terjadi pada guided media. Kecepatan rambat sinyal sangat tergantung pada frekuensi yang digunakan. Berikutnya ada noise. Noise merupakan gangguan pada sinyal yang tidak dapat diramalkan. Ada berbagai jenis noise, yaitu thermal. Thermal kebisingan acak elektron di kawat menciptakan sinyal tambahan. Thermal terjadi karena pergerakan elektron, contohnya white noise. Berikutnya induksi. Induksi dari motor dan peralatan perangkat bertindak sebagai antena pemancar dan media sebagai antena penerima. Berikutnya crosstalk. Sama seperti di atas, tetapi antara 2 kabel. Sebuah sinyal pada jalur yang lain yang diambil oleh jalur sebelahnya. Kemudian implas. Implas adalah paku yang diakibatkan oleh kabel listrik, petir, dan lain-lain. Implas yaitu pulsa yang tidak beraturan dan interferensi elektromagnetik eksternal, waktu pengaruh pendek, dan amplitude besar. Selanjutnya, intermodulation, sinyal lain yang masuk ke dalam transmisi dan menyatu. Kemudian, signal to noise ratio atau SNR. Untuk mengukur kualitas suatu sistem, SNR sering digunakan. Ini menunjukkan kekuatan sinyal dengan kekuatan kebisingan dalam sistem. Ini merupakan rasio antara 2 kekuatan. Biasanya diberikan dalam dB dan disebut sebagai SNR dB. Kemudian ada perbedaan dari noise atau distortion. Noise atau derau merupakan penyebabnya, sedangkan distortion atau cacat merupakan akibatnya. Dalam transmisi biasanya yang diperhatikan bukanlah noise, tetapi signal to noise ratio atau perbandingan antara sinyal dengan noise. Lalu ada thermal noise. Terdapat pada semua media transmisi dan semua peralatan telekomunikasi. Ini timbul karena pergeseran elektron bebas timbul thermal noise jika temperatur alat atau media di atas 0 absolut atau K. Rumus noise voltage atau yang disingkat VN yaitu VN sama dengan 4 kTWR volts, di mana W itu bandwidth, T-nya itu temperatur absolut, K-nya itu konstanta Boltzmann, dan kemudian R-nya itu tahanan dalam sumber tegangan. Lalu intermodulation noise disebabkan karena intermodulasi antar sinyal pada saluran transmisi yang bersifat non-linear. Misalnya, level setting dari input peralatan yang bekerja pada suatu daerah kerja yang non-linear. Lalu komponen, sehingga peralatan bekerja pada daerah yang non-linear. Non-linear envelope delay. Lalu crosstalk.
Pembicaraan silang yaitu suatu sambungan atau coupling yang tidak diinginkan yang terjadi pada saluran pembicaraan, yang disebabkan karena ketidakseimbangan alat-alat transmisi, misalnya coupling antara pair cable, desain filter yang kurang baik, non-linearity pada analog multiplex system atau VDM. Selanjutnya, S/N ratio merupakan kriteria yang paling ditentukan dalam sistem telekomunikasi. S/N dalam dB sama dengan level sinyal dikurang level noise. Contohnya, level sinyal suatu sistem telekomunikasi adalah 30 dB, sedangkan noise-nya memiliki daya 15 dB. Maka S/N-nya adalah S/N 30 dB dikurang 15 dB sama dengan 15 dB. Yang terakhir ada mode transmisi. Transmisi data biner melalui link dapat dilakukan dalam mode paralel atau serial. Dalam mode paralel, beberapa bit dikirimkan dengan setiap detak jam. Dalam mode serial, 1 bit dikirimkan pada setiap detak jam, meskipun hanya ada satu cara untuk mengirim data paralel. Ada 3 subkelas transmisi serial, yaitu asinkron, sinkron, dan isokron. Itu saja materi teknik transmisi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.